Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Taratia Puspita Azara sebagai pembicara pertama tim pro, dan kedua rekan saya sebagai pembicara kedua dan pembicara ketiga dengan mosi. Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Resiliensi merujuk pada kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan dan bangkit. Namun, kita tahu di dunia ini semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Apabila terdapat glorifikasi ke dalam resiliensi, maka yang terjadi adalah kesalahkaprahan pola pikir yang mengakibatkan suatu individu atau kelompok menjadi haus akan validasi karena iri dengan pencapaian orang lain, bahkan lebih parah mengganggu kesehatan mental mereka. Glorifikasi resiliensi terjadi hingga berdampak paling buruk, misalnya menjadi entitas yang hanya peduli pada pencapaian yang terus-menerus tinggi agar mendapatkan sanjungan dan keagungan tanpa memikirkan kesehatan diri dan mentalnya. Segala tuntutan dianggap sebagai jalan untuk menuju pencapaian yang lebih unggul daripada orang lain. Misalnya, atau mereka melakukan itu karena pada awalnya mereka insecure pada diri mereka sendiri yang jarang mendapatkan keagungan lisan dari orang lain. Dewan juri yang terhormat, kami di sisi pemerintah mendukung mosi ini karena kami sangat percaya bahwa fenomena ini adalah sangat buruk. Hidup dengan tekanan dan pressure yang tinggi tidak akan membuat individu percaya pada diri mereka sendiri. Namun sebaliknya, mereka akan percaya pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Mereka akan lebih mengiyakan apa yang orang lain katakan demi untuk sanjungan dan rasa puas ketika sudah berjaya atau lebih unggul daripada orang lain. Dewan juri yang terhormat, mereka akan merasa bahwa diri mereka adalah diri yang paling kuat dan berhasil, lalu mereka akan mengeluarkan sikap sombong dari dalam diri mereka sendiri, disengaja maupun tidak disengaja. Dalam status quo, orang-orang di zaman sekarang apalagi di era teknologi yang sangat berkembang pesat ini, glorifikasi resiliensi sangat marak terjadi. Dewan juri yang terhormat, di segala arah ruang interaksi, mulai dari media sosial, lingkungan masyarakat, dan lingkup kerja, dan lain-lain sebagainya. Mari kita ketahui masalah dalam status quo. A. Pencitraan diri dalam media sosial, di mana orang-orang memamerkan kemampuan dan pencapaian mereka yang tanpa kita sadari sebagian dari mereka memberikan pencapaian yang bersifat artificial atau palsu. Dewan juri yang terhormat, mereka melakukan sedemikian hal rupa untuk mendapatkan pengakuan sosial atau personal branding. Contohnya, di TikTok, marak orang melakukan hal tersebut. Dan apa yang terjadi? Ketika kita amati di dalam kolom komentar, banyak orang yang menyanjung dan mengagungkan individu tersebut. Dan paling parahnya lagi, ada orang yang berkomentar ketika kita amati, wah, aku insecure banget, atau aku gak ada apa-apanya, atau kayaknya aku hidup cuma buat numpang lewat aja, atau dampak yang lebih parahnya lagi dari hal ini yaitu individu yang melakukan pencitraan akan sangat puas karena diri mereka yang ingin memberikan kemampuan diri mereka, menunjukkan kemampuan diri mereka sudah diketahui oleh orang lain dan merasa dirinya sangat-sangat lebih baik daripada orang lain. Dan individu yang berkomentar akan menganggap dirinya payah dan menghalalkan segala cara, sekalipun itu berbohong, agar mendapatkan pengakuan lebih daripada orang lain. Atau B, maraknya orang-orang menormalisasi tekanan kerja hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Atau C, orang yang menuntut dirinya untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang buruk daripada memilih mundur atau memperbaiki lingkungan hidupnya. Kebanyakan orang yang seperti ini adalah orang yang haus akan sanjungan dari orang lain, dan ini semua diakibatkan dari glorifikasi resiliensi ini. Dewan juri yang kami hormati, dari 3 poin yang sudah saya paparkan tadi, kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan mosi ini, dan saya rasa harus ditangani segera agar pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia tidak berdampak negatif ke depannya. Dan paling parahnya lagi, untuk menghindari bunuh diri yang sedang akhir-akhir ini marak di Indonesia.
Mengacu pada prinsip, percayalah dengan dirimu, kemampuanmu, kerja kerasmu, tanpa melampaui batas lelahmu. Kami harapkan bisa memperbaiki fenomena glorifikasi resiliensi ini. Kebijakan prinsip ini dijalankan oleh pemerintah. Sebaiknya dijalankan oleh pemerintah dengan kebijakan yang paling efektif untuk mengurangi fenomena tersebut saat ini adalah penyaringan konten media sosial, contohnya di TikTok, Instagram, dan medsos lain, dan bekerja sama dengan platform untuk lebih banyak memberikan konten edukasi yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk lingkungan masyarakat dan lain-lain, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan lembaga terkait untuk memberikan edukasi yang intensif terkait adanya glorifikasi resiliensi ini yang berdampak buruk untuk kita semua. Untuk memberikan edukasi yang intensif termasuk di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan kerja, dan memastikan di dalam lingkungan kerja terdapat healthy workplace dan mental health bagi para pekerja dengan pressure yang tinggi agar mereka merasakan kebahagiaan, dan pressure yang tinggi itu akan menurun hingga terciptanya healthy workplace. Lingkungan yang baik bukanlah lingkungan yang selalu membandingkan individu satu dengan individu yang lain. Kami bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.